Tapi tidak dibalas ya mas? Tidak dibalas ya? Nggak tahu. Yang Pak Ganjar nggak dibalas ini? Ya nanti pas bulan Ramadan semoga dapat saya dikasih waktu untuk silaturahmi. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sempat menyapa calon Presiden Ganjar Pranowo di media sosialnya. Namun sapaan tersebut tak dibalas oleh ex-gubernur Jawa Tengah. Terkait hal ini, Gibran mengungkap reaksinya. Gibran sempat mengomentari salah satu unggahan di akun Instagram Ganjar pada 2 Maret. Dalam unggahan itu, Ganjar berfoto bersama istri Cak Nur, Omi Nurkolis Majid. Melalui keterangan foto, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Omi atas segala inspirasi dan semangatnya. Dikutip dari tribunsolo.com, unggahan tersebut pun mendapat komentar singkat dari Gibran. Gibran mendoakan agar ex-gubernur Jateng itu sehat. Komentar Gibran ini turut dibubuhi emotikon tepuk tangan. Namun, ucapan wali kota Solo tersebut terlihat tak dibalas oleh Ganjar. Menanggapi hal ini, putra sulung Presiden Jokowi mengaku tak tahu alasan Ganjar tidak membalas komentarnya. Jawaban Gibran disampaikan saat ditemui di The Park Mall Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin 11 Maret 2024. Sementara Gibran juga memberikan ucapan serupa di salah satu unggahan Cawapres Mahfud MD. Ex-Menko Polhukam itu balik membalas dan mengucapkan terima kasih ke Gibran. Ia juga menitipkan salam untuk Jan Etes yang merupakan putra pertama Gibran. Instagram itu Instagram tapi tidak dibalas ya mas? Tidak dibalas ya? Nggak tahu. Yang Pak Ganjar nggak dibalas ini? Ya nanti pas bulan Ramadan semoga dapat saya dikasih waktu untuk silaturahmi. Oke, siap. Itu memang biar mencairkan suasana atau gimana mas? Bagaimana? Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, digadang-gadang masuk bursa bakal calon Bupati Sleman pada Pilkada 2024. Merespon isu ini, Partai Demokrat mengaku tak mempermasalahkan. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih tak terkecuali menantu Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Herman dikonfirmasi pada Senin 11 Maret 2024. Meski demikian, Herman mengaku pihaknya sejauh ini belum membicarakan soal pilkada. Herman menambahkan partainya masih menunggu dinamika politik, khususnya apakah Erina benar akan maju atau tidak sebagai bakal calon Bupati Sleman 2024. Sebagai informasi, isu nama Erina masuk ke dalam bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024 pertama kali digulirkan oleh DPC Partai Gerindra Sleman. Dalam usulannya, Erina menjadi kandidat terkuat untuk bisa dimajukan menjadi bakal calon Bupati Pilkada Sleman 2024. Selain Erina, ada nama-nama dari kader internal Gerindra yang dimunculkan, yakni ada Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan termasuk HR Sukaptana. Terkait dengan hak angket kemarin dari Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan inginnya 3 parpol koalisi perubahan itu membuat satu perjanjian mas dengan PDIP terkait dengan komitmen nanti mendorong hak angket. Itu gimana tanggapannya mas? Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada peralatan kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya itu perjanjian kita. Sehingga ketika semua berada dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah pemilu yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak. Jadi komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu. Perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu. Karena kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang? Kita harus diingatkan oleh sejarah, pemilu tahun 71 itu pemilu juga yang sangat brutal. Diwarnai dengan pembunuhan rakyat, saat itu masih melibatkan ABRI sebagai penumpang utama kekuasaan dari Pak Harto dan kemudian golongan karya yang bukan partai politik tetapi menjadi suatu instrumen politik
Lalu ketika kekuatan yang mengoreksi itu dikalahkan, ini menjadi basis penopang 27 tahun dari pemerintahan Orde Baru pasca pemilu 71. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi. Yang ada adalah simsalabim hasil pemilu. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pertemuan itu diharapkan bisa terjadi saat momen Ramadan 2024. Keinginan Gibran ini disampaikan saat ditemui di The Park Mall Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin 11 Maret 2024. Tujuan pertemuan ini untuk bersilaturahmi. Sebelumnya Gibran juga sempat mengomentari salah satu unggahan di akun Instagram Ganjar pada 2 Maret. Dalam unggahan itu, Ganjar berfoto bersama Omi Nurkolis Majid. Melalui keterangan foto, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Omi atas segala inspirasi dan semangatnya. Unggahan tersebut pun mendapat komentar singkat dari Gibran. Gibran mendoakan agar ex-gubernur Jateng itu sehat. Tidak hanya di unggahan Ganjar, Gibran juga berkomentar di unggahan Mahfud MD. Ex-Menko Polhukam itu mengunggah momen kala dirinya lagi lari pagi di Stadion Gelora Bung Karno. Sama seperti di unggahan Ganjar, Gibran juga mendoakan agar Mahfud terus diberikan kesehatan. Sontak ucapan Gibran dibalas Mahfud. Ia berterima kasih kepada Gibran dengan memanggilnya Mas Wali. Media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar bisa segera memimpin gerakan perbaikan demokrasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan ada seseorang yang menangis ketika bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menangis meminta agar Megawati segera memimpin perbaikan demokrasi. Dikatakan Mahfud ada 16 tokoh masyarakat yang menemui Megawati pada Jumat 8 Maret 2024. Para tokoh itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, diantaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi. Satu dari 16 tokoh yang hadir itu bahkan menangis sambil mengatakan demokrasi Indonesia telah hancur. Dikutip dari Kompas.com, ia adalah guru besar Profesor Sulistiowati. Profesor Sulis menilai reformasi yang berjalan baik selama 24 tahun hancur dalam sekejap. Pernyataan ex-Menko Polhukam ini disampaikan saat berada di kediaman budayawan Butet Kertarejasa, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 11 Maret. Mereka yang datang mengatakan bahwa Megawati adalah harapan terakhir mereka untuk memperbaiki demokrasi. Apabila tak segera diperbaiki, kedepannya dinilai tak akan ada lagi demokrasi. Para tokoh itu menilai jika ingin menang pemilu, maka terlebih dahulu harus menjadi penguasa, dekat dengan penguasa, atau memiliki uang. Sehingga rakyat tak akan bisa menentukan karena sudah dibeli oleh penguasa. Terkait permintaan ini, Mahfud menyebut Megawati belum menjawab. Namun Megawati sempat menyinggung soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar bisa segera memimpin gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon sebagai pemiluan yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, jadi kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di UI itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. Sempat seperti bahas dikatakan Pak Tulus tadi, kayaknya dinamika itu akan terus sempat bahas. Cukup dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.